Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Natasha Pardede, NIM 2511792. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah rekayasa AI berkelanjutan saya yang berjudul Perencanaan Implementasi Green Infrastructure Building di Institut Teknologi Sumatera. Yang pertama, latar belakang. Sesuai Master Plan Kampus ITERA direncanakan 60% dari lahan yang tersedia diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau, di mana ruang terbuka hijau ini termasuk salah satu komponen Green Infrastructure Building. Pembangunan fisik berkaitan dengan tata ruang dan arsitektur kampus tidak jarang mengubah morfologi wilayah sekitar secara besar-besaran. Kemudian berkurangnya ruang terbuka hijau, meningkatnya polusi udara dan tanah merupakan dampak yang ditimbulkan dari pembangunan jika tidak memperhatikan faktor lingkungan. Nah, untuk itu perlu penerapan Green Infrastructure Building ini. Selanjutnya tujuannya ada tiga. Yang pertama, mengetahui konsep penerapan Green Infrastructure Building pada kampus ITERA. Yang kedua, mengetahui tujuan penerapan Green Infrastructure Building wilayah kampus ITERA. Dan yang ketiga, mengetahui dampak penerapan konsep Green Infrastructure Building bagi kampus ITERA. Kemudian masuk ke pengertian Green Infrastructure Building. Green Infrastructure Building merupakan struktur dan rancangan bangunan yang ramah lingkungan dan pembangunan yang bersifat efisien, baik dalam rancangan, konstruksi, perawatan, renovasi, bahkan dalam perubahan. Nah, penerapan Green Building ini bukan saja memberikan manfaat secara ekologis, tapi juga bernilai ekonomis dengan cara menurunkan biaya operasional dan perawatan gedung. Selanjutnya, sasaran yang dicapai dengan implementasi konsep Green Infrastructure Building ini ada tiga. Yang pertama, mengembalikan dan menjaga fungsi proses daur dan aliran energi, air, dan hara dari ekosistem. Yang kedua, meningkatkan daya dukung ekosistem terhadap dampak intervensi manusia atas dasar daya serap dan daya lentur ekosistem. Dan yang terakhir, menggunakan sifat ekosistem sebagai alat pengelolaan sumber daya air terpadu. Kenapa harus penerapan konsep Green Infrastructure Building? Karena yang pertama, adanya kesesuaian tata guna lahan, yang kedua, efisiensi dan konservasi energi, dan yang ketiga, ada konservasi air, yang keempat, penggunaan sumber dan siklus material yang ramah lingkungan, dan yang kelima, ada kualitas udara dan memperhatikan kenyamanan ruang, dan yang terakhir, ada manajemen lingkungan bangunan. Selanjutnya, gambaran pendekatan konsep Green Infrastructure Building. Itu ada tiga. Yang pertama, Smart Green Building Planning. Yang kedua, konsep CPULS atau Continuous Productive Urban Landscape. Dan yang ketiga, ada Integrated Tropical Building. Nah, yang pertama itu Smart Green Building Planning ini terdiri atas 5 konsep utama. Yang pertama, konsep kawasan berkeseimbangan ekologis. Yang kedua, konsep desa ekologis. Yang ketiga, konsep kawasan bangunan berkoridor angin. Yang keempat, konsep kawasan persirkulasian air. Dan yang kelima, konsep taman tada hujan. Kemudian yang kedua itu konsep CPULS ini, di mana merupakan pengembangan landscape yang terus-menerus dalam hubungan urban dan rural, serta merupakan landscape produktif. Dan yang terakhir, Integrated Tropical Building ini, di mana cocok untuk wilayah memiliki iklim tropis seperti Indonesia. Untuk implementasi konsep Green Infrastructure Building sendiri di kampus ITERA dapat dilihat pada bagian berikut. Yang pertama itu, konsep Green Building diterapkan bisa menghemat konsumsi energi listrik sebesar 35% dari pemakaian pada gedung sejenisnya, di mana setara penurunan emisi gas karbon dioksida sebesar 6.360 ton per tahun. Yang kedua, penggunaan lampu memakai LED lighting emitting diode mampu menghemat listrik hingga 70% dibandingkan lampu yang berdaya sama. Dan yang ketiga, penggunaan lampu hemat energi juga meringankan kerja penyejuk udara atau AC, karena suhu udara tidak bertambah panas dari cahaya lampu. Kemudian yang keempat, penggunaan kaca ganda pada permukaan gedung menghemat beban AC dan pemanas. Dan yang kelima, penggunaan elevator pintar yang dipasang cukup sekali menekan tombolnya, di mana semakin sedikit pemberhentian, berarti operasi elevator tersebut semakin hemat energi. Dan yang keenam itu ada konservasi air, di mana meliputi yang pertama, tidak menggunakan deep well untuk mencegah penyusutan permukaan bumi, yang kedua, sistem monitoring water untuk menjamin kualitas air, yang ketiga, penggunaan keran air auto stop untuk menghemat pemakaian air. Dan yang ketujuh itu ada penerapan konsep waste management di mana pengelolaan sampah. Yang kedelapan, menumbuh kembangkan kebun raya ITERA. Dan yang terakhir itu mengembangkan sistem pembangkit listrik tenaga surya sebagai energi terbarukan. Untuk kesimpulannya ada tiga. Yang pertama, penerapan konsep Green Infrastructure Building wilayah kampus ITERA meliputi kesesuaian tata guna lahan terbuka hijau, efisiensi dan konservasi energi terbarukan, konservasi air, kualitas udara dan kenyamanan ruang, serta manajemen lingkungan. Dan yang kedua, implementasi konsep Green Infrastructure Building melalui perencanaan penerapan di kampus ITERA diharapkan mampu merancang bangunan yang ramah lingkungan dan bersifat efisien yang mendukung komponen pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, penerapan konsep Green Infrastructure Building ini memiliki dampak positif yang berkaitan dengan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Demikian presentasi tugas mata kuliah RAB saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.